misalnya di kita tuh oray-orayan tuh nyanyiannya kayak tadi oray-orayan, di tempat lain tuh misalnya jadi Ular. atau di Inggris jadi snack-snackan kan nggak juga ya. Nah maksudnya kira-kira ada yang menonjol nggak sih dari ini gitu, selain penamaannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat di Tasik. Bertemu kembali bersama podcast di Tasik, diskusi seputar akademik. Masih bersama saya Muhammad Fahmi Nugraha. Alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk ke podcast di Tasik episode yang keempat. Tentunya dengan kembali mengundang tamu-tamu atau narasumber yang sangat luar biasa sekali. Nah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Ini ada seorang di prodi kami yang memang beliau ini sangat-sangat expert di bidang yang kita senangi semuanya gitu ya. Tentunya kita akan berbicara banyak dengan beliau, namun sebelum itu kami ingin memohon maaf apabila beberapa bulan kemarin kami menghilang dari peredaran podcast dikarenakan mungkin ada kemarin prodi kami ada beberapa pekerjaan sehingga kami kami lupa untuk membuat konten podcast ini gitu ya. Mohon maaf, dan insya Allah setelah podcast hari ini kita akan secara berkelanjutan 1 minggu sekali kita akan produksi konten podcast lagi. Baik sahabat podcast di Tasik, langsung saja tanpa kita membuang banyak waktu lagi, marilah kita panggilkan narasumber kita, bintang tamu kita semuanya, yaitu Bapak Yopa Taufik Saleh MPD. Tangan dong. Mangga Pak Yopa di haturanan. Fahmi, damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha Pak Yopa? Damang? Pangesta. Aduh. Punten dicatatkeun mikna. Gitu ya. Kada beli ka kolom. Oke, baik teman-teman, di samping saya sudah hadir Bapak Yopa Taufik Saleh MPD. Nah, beliau ini kalau di PGSD ini kita sebutnya AA Yopa ya. Nah, karena beliau ini merupakan dosen yang sangat bijak sekali sehingga kami tuh menerima masukan-masukan yang sangat banyak dari beliau, sehingga dengan segala penghormatan kami sebutnya AA gitu ya. Nah beliau ini merupakan dosen dari PGSD Untas ya, dengan home base-nya di PGSD Untas dengan bidang keahliannya itu pendidikan IPS. Begitu Pak Yopa? Iya. Oke. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu secara singkat latar belakang pendidikannya. Beliau ini menempuh D2 di PGSD UPI ya, kemudian S1-nya beliau di PGSD UPI, dan S2-nya beliau di pendidikan dasar UPI ya. Artinya Pak Yopa ini sangat cinta sekali dengan alma maternya, yaitu pada Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, gitu ya Pak Yopa ya. Bagaimana kesibukannya sekarang Pak Yopa? Ya masih gini-gini saja. Oke, masih gini-gini saja tuh gimana? Ya kadang ngajar. Ngajar online, ngajar juga ya, kebanyakan online. Okay. Karena kan sekarang pembelajarannya daring. Oke. Bertani masih ya, bertani kopi, bertani gula. Oh itu ya. Pekerjaan utama saya. Pekerjaan utama. Jadi dosen itu sampingan ya. Sampingan. Kayak luar biasa sekali ya. Nah kalau saya pekerjaan intinya dosen, tapi sampingannya yang lain. Tapi kalau beliau ini sampingannya jadi dosen. Nah, ini patut kita tiru ya Pak Yopa ini. Baik Pak Yopa, sudah siap dengan menjawab pertanyaan dari saya yang sangat sulit-sulit? Aduh sebenarnya ini bagi saya seperti ujian. Ujian. Oke, mudah-mudahan Pak Yopa bisa melewati ujian ini dengan lancar seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai podcast hari ini dengan tema Ameng Yuk. Nah gitu ya, temanya Ameng Yuk. Kenapa Ameng Yuk? Karena hari ini kita akan membahas yang namanya terkait dengan permainan tradisional bersama Pak Yopa ini. Kenapa sih yang diundangnya Pak Yopa bukan anak kecil? Karena Pak Yopa ini sering melakukan penelitian-penelitian terkait permainan-permainan tradisional. Nah, oke. Tanpa buang waktu lagi, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya. Tapi kalau disebut pertanyaan mungkin agak terlalu resmi ya, Pak Yopa ya. Kita mungkin coba gali informasi lah, kita sharing lah seperti itu ya. Baik, yang pertama ini ingin saya tanyakan, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan permainan tradisional ini, Pak Yopa? Jadi kita pahami dulu terkait konsep permainan ya. Oke. Nah, jadi permainan itu berasal dari kata main, yang mana main itu kan dilakukan dengan senang hati, tidak secara terpaksa gitu ya. Nah sementara permainan itu sendiri
merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Oke. Dan terkait dengan permainan tradisional adalah ya, kalau menurut saya itu merupakan salah satu kegiatan permainan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sebelum zaman modern seperti ini. Itu Jadi yang disebut permainan tradisional. permainan tradisional itu sebetulnya apa yang kita senangi gitu. Nah, apa yang itu kita senangi dulu. Misalnya saya senangnya ngadu kaleci ya, kalau mungkin di bahasa Indonesianya mungkin main gundu ya. Kalau di sini ngadu kaleci di Jawa Barat. Saya coba saya senang dengan permainan itu, berarti itu sudah bisa dikatakan dengan permainan tradisional, mungkin begitu ya Pak Yopa ya. Oke, nah simpel itu ternyata ya makna dari permainan tradisional. Nah kemudian sejarahnya gimana sih Pak Yopa dari permainan tradisional ini? Oke, kalau menurut ini kalau dikaitkan dengan sejarah ya. Betul ya. Oke. Waktu itu salah satu peneliti ternama ya kalau tidak salah namanya Hapigurs ya. Beliau mengatakan bahwa konsep permainan itu berasal dari kata homo ludens. Oke. Nah, yang mana homo ludens itu diartikan sebagai manusia yang memainkan peran atau bermain. Role playing ya, Nah, bisa role katakan playing, seperti itu ya. Oke. Karena homo itu kan manusia. Nah, ludens itu kan senang bermain itu. Oke. Jadi manusia itu dikatakan hampir semuanya manusia itu senang bermain. Oke. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi secara pasti untuk sejarah tahun kapannya itu tidak bisa dipastikan. Tapi karena mungkin ada konsep yang seperti itu, yang mana ya seperti yang saya tadi katakan bahwa homo ludens tersebut itu bisa dijadikan sebagai konsep dari istilah permainan tradisional tersebut. Gitu. Oke, jadi dimulainya kita nggak tahu ya tahun berapa, tapi yang jelas manusia itu pada prinsipnya adalah punya homo ludens itu ya, jadi punya naluri itu. Oke, nah jadi udah ketahuan ya, jadi bahwa ketika ditanya tahun berapa sih permainan tradisional itu dimulai, dan ternyata sampai sekarang pun belum ada tahun persisnya gitu ya. Belum ada. Oke, nah gitu ya. Nah kemudian sebetulnya kalau kita lihat ya dari segi permainan itu kan permainan tradisional tuh identik dengan kata dalam tanda kutip jadul ya. Nah artinya hanya orang-orang kolot ya, hanya orang-orang tua atau mungkin generasi kita yang masih seperti Pak Fahmi mungkin ya. enggak lah, saya masih 17 tahun lah ya gitu ya. 17 tahun dibalikin, enggak oke gitu ya. Nah, jadi identik dengan mindset seperti itu, permainan tradisional itu ya dimainkan oleh para orang tua, kemudian mungkin generasi kita gitu ya 30 tahun ke atas gitu, generasi 2000-an. Nah, tapi kalau saya melihat gitu ya sekarang itu sudah jarang ditemukan Pak Yopa nih yang main pecle contoh misalnya gitu ya Jawa Barat gitu ya, atau misalnya yang main sapintrong gitu misalnya gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat itu sebetulnya apa sih perbedaan permainan tradisional dengan permainan yang modern? Kalau secara sarana mungkin jelas beda ya, cuman esensinya itu loh yang saya tanyakan tuh, esensinya itu seperti apa sih bedanya gitu Pak Yopa? Bedanya adalah mungkin yang pertama kalau permainan tradisional itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Jarang sekali permainan tradisional yang dilakukan hanya satu orang. Misalnya orang tersebut main sendiri di rumah gitu ya. Meskipun Pak Fahmi tahu anyang-anyangan. Tahu kayak masak-masakan gitu ya. Kayak masak-masakan. Kan tidak asik kalau misalnya masak-masakan sendiri. Tetap kan harus ada teman gitu. Kemudian juga congkak. Tahu congkak kan? Congkak atau congklak sih yang benernya? Ada congklak, ada congkak. Oh beda gitu ya. Oh gitu ya. Itu kalau jenis permainannya sama tapi beda kata saja atau istilah penamaan saja gitu. Nah kan congkak atau congklak itu kan dimainkan oleh dua orang. Kalau misalnya dimainkan oleh satu orang pasti sulitnya. Sulit ya, jadi itu mah kumaha gitu ya. Kumaha. Oke. Atau main catur. Terus kita pindah dari yang hitam pindah ke bodas atau putih, pindah lagi ke hitam kan asa kumaha. Berarti catur juga masuknya ke permainan tradisional juga dong ya? Justru catur permainan yang sangat tua ya. Oke, dibanding dengan permainan lainnya gitu. Oke, jelas ya, jadi perbedaannya kalau permainan tradisional itu nggak bisa dimainkan sendiri. Iya. Nah, kemudian selain itu ada lagi nggak kira-kira perbedaannya? Kemudian perbedaannya adalah mungkin dari segi gerak ataupun fisik yang digunakan gitu ya. Kalau misalnya permainan modern itu kan mungkin bisa saja
orang tersebut atau individu tersebut diam di satu tempat itu. Kalau permainan tradisional itu meskipun diam tapi tubuh dia tetap bergerak. Oke, jadi melibatkan seluruh Nah, ini ya, seluruh gerak aspek badan juga gerak ya. motorik kasar dan halusnya itu bergerak. Oke, nah berarti kan kalau sekarang kita lihat tuh kan anak-anak tuh, saya juga agak miris ya, artinya anak-anak tuh sekarang banyak yang diam di rumah aja udah selesai main HP dan seterusnya gitu ya, dan itu juga jadi mengurangi kondisi kesehatan badannya juga gitu, Jelas. secara tidak langsung. Oke gitu ya, jelas perbedaannya ya. Nah kemudian gini Pak Yopa, setiap daerah tuh kan punya apa ya, punya ciri khas masing-masing ya dalam penamaan permainan, seperti tadi congkak dengan congklak. Mungkin kalau di tempat saya ngadu kaleci, mungkin di Pak Yopa tempatnya main gundu gitu dan seterusnya gitu ya, itu berbeda-beda. Nah sebetulnya apa saja sih permainan yang ada di Jawa Barat Pak Yopa yang bener-bener khas Jawa Barat banget gitu? Oke, yang pertama mungkin adalah ucing sumput. Oke, Tahu kan ucing sumput? Tahu. Atau main petak Paribasa, umpet. cina paribasanya gini ya, ketika jangan main ucing sumput sore-sore nanti disumputkan ku juri, ya gitu ya. Gitu, Nah, ada istilah seperti nanti editor translate sendiri ya, nanti ada teks di bawah ya, subtitlenya bahasa Sundanya silakan, bahasa Indonesia kan gitu. Oke lanjut lagi Pak Yopa. Kemudian orai-orayan. Orai-orayan. Tahu kan itu terkenal sekali ya Yang orai-orayan. nyanyiannya orai-orayan gitu ya. Orai-orayan luar leor mapai sawah, tongka sawah, parenaker sedang bekah. Jadi enaknya sambil bermain sambil bernyanyi juga. betul. Kemudian juga boy-boyan. Nah, ini kan yang paling fenomenal juga boy-boyan. Yang dijadikan penelitian sama Nah, Pak Yopa salah satu kemarin ya. penelitian saya juga itu boy-boyan yang mendapat haki juga itu kan dari permainan boy-boyan itu. Kemudian juga galah asin. Nah, Kalau di saya mungkin nyebutnya galasin tuh galahan. galahan Masih ya. sama ya? Masih permainan? sama ya. Oke, galahan. Kemudian Oh berarti kalau gitu kan bahkan jangankan dengan berbeda provinsi ya, antar Jawa Barat pun mungkin bisa jadi, antar kota Jawa Barat bisa beda juga kan namanya. beda antar sodong dengan indihang juga kan beda kan. Bener-bener. Oke. Jadi jadi ketahuan lah gitu. Nah kemudian yang sini engkle. Nah, engkleng atau pecle itu kan banyak sekali istilahnya. Oke. Terus Terus sapintrong. sepintrong atau loncat tali. Loncat Gitu tali. ya. Kemudian juga ngadu kaleci yang seperti tadi Papa sampaikan. Tuh. Iya. Kemudian apalagi ada banyak pokoknya. Iya, dan mungkin kalau disebutkan satu-satu nggak akan sampai selesai gitu ya, bahasnya mungkin 4 subuh ya ininya ya selesai. Browsing di internet pun itu sudah banyak sekali istilah-istilah jenis-jenis permainan tradisional. Oke. Nah kemudian Pak Yopa nih, dari tadi kan macam-macam tuh ya, dari berbeda kota tuh beda namanya, kemudian beda provinsi beda namanya. Sebetulnya yang paling menonjol tuh selain penamaan tuh ada lagi nggak, misalnya nyanyiannya gitu beda gitu. Misalnya di kita tuh orai-oraian tuh nyanyiannya kayak tadi orai-oraian, di tempat lain tuh misalnya jadi Ular. atau di Inggris jadi snack-snackan kan nggak juga ya. Nah maksudnya kira-kira ada yang menonjol nggak sih dari ini gitu, selain penamaannya tadi gitu. Kayaknya sih kalau masalah yang lainnya mungkin hampir sama sih, hampir sama Hampir untuk sama ya. untuk jenis cara memainkannya. Oke. Tapi mungkin hanya sedikit sih perbedaannya, hanya sedikit. Seperti misalnya boy-boyan, mungkin di daerah saya itu dimainkan oleh terbatas, misalnya satu kelompok itu terdiri dari 9 orang. Mungkin di daerah lain ada yang minimalnya berapa orang, maksimalnya berapa orang gitu. Itu beda-beda. Jadi tidak ada perbedaan yang spesifik ya, bahkan mungkin belum ada yang mendata sampai sedetail itu ya ininya. Baik Pak Yopa, nah selanjutnya tadi kan Pak Yopa pernah mengatakan bahwa kalau main tradisional tuh kita tuh jadi seluruh badan tuh bergerak gitu ya, seluruh badan tuh bergerak, seluruh indera tuh digunakan juga, difungsikan juga gitu ya. Nah sebetulnya Pak Yopa, apa sih manfaat dari permainan tradisional ini? Banyak sekali. Wih, banyak sekali, bisa disebutkan satu persatu gitu. Yang pertama adalah terkait perkembangan, ini terutama untuk anak ya, untuk perkembangan fisik dan mental, itu yang pertama. Karena dengan melakukan permainan tradisional itu, fisik anak itu terlatih. Apalagi yang terkait dengan gerak motorik kasar dan halus, itu pasti terlatih. Seperti halnya memainkan ngadu kaleci ya, atau apa tadi?
main gundu ya. main gundu ya. gitu kan. Heeh. Jadi bukan hanya tangannya saja yang dilatih, tapi juga melatih ketangkasan, Ketelitian ketelitian ya, juga gitu gitu ya. ya, ketelitian menembakkan kelereng gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan emosi anak. Gitu. Emosi. Nah, emosi. Jadi kan kalau sekarang kalau permainan modern itu karena lebih sifatnya individu, sehingga emosinya itu kurang terlatih gitu. Misalnya ketika dia kecewa, kan harus kecewanya dituangkan ke siapa. Kalau permainan tradisional mungkin kekecewaannya bisa diluapkan ke temennya gitu dengan cara dia melempar batu. Bener sih emang ya kelihatan ya dulu kan suka berantem ya, tapi Nah, itu. ya tapi nggak gitu juga ya, anak-anak ya semuanya adik-adik jangan gitu juga. Artinya tetap kita harus saling menghargai. Justru dengan cara seperti itu dia itu melatih emosi, benar. melatih emosi. Bagaimana dia itu mengendalikan amarah kan, dengan permainan tradisional itu. Gitu. Tapi kerasa juga sih Pak Yopo ya, termasuk anak saya juga kan sekarang senangnya memang bukan game sih, artinya bukan main game, tapi dia lebih sering ke nonton video YouTube lah ya, sering main-main YouTube gitu ya. Dan ketika saya ambil handphonenya tuh, dia tuh kayak yang emosinya tuh langsung meledak loh, langsung nangis gitu ya. Dan memang itu tuh saya bikin agak khawatir juga gitu. Nah justru itu masalahnya, yaitu dia belum bisa mengendalikan emosi. Coba kalau misalnya dia bermain permainan tradisional contohnya, mungkin ada teman dia yang istilah Sunda nama ngupahan gitu ya. Menenangkan. Nah, menenangkan. Gitu ya, maksudnya, gitu. Oke. Jadi misalnya namun keheul teh geuning suka ada yang geune kalem dan isuke bakal menang deui. Nah, silakan itu ditranslate ya. Translate ya sama editor ya nanti ya. Oke, terus Itu ya, jadi memang emosi anak itu akan terlatih dengan cara memainkan permainan tradisional itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas dan juga kemampuan bahasa anak. Itu. ya. Penting juga ya Penting. ini ya, Bahasa itu bukan hanya bahasa apa ya, verbal saja, tapi kan bahasa fisik fisik. juga kan itu dilatih dengan cara misalnya dia marah, bagaimana ekspresi marah itu. Kemudian dia memerintahkan sesuatu kepada temannya, bagaimana ekspresi dia memerintahkan sesuatu itu gitu misalnya. Nah, kalau misalnya permainan modern kan sulit kalau yang seperti itu. Mungkin Papami juga bisa membayangkan ya. Iya. Itu. Jadi Paling kemampuan paling bahasa. kalau sekarang tuh ke bahasa juga ya, bahasa juga agak ini kan agak Iya. kayak kalau main game kalah udah bahasanya tuh aneh-aneh juga gitu ya, Nah, yang itu. kasar gitu ya. Ya, verbalnya juga seperti itu mungkin ya. Kemudian bahasa ekspresi anak pun juga mungkin bagaimana ya? Ada yang hilang lah. Mungkin dia bisa memerintahkan game permainan yang dimainkan di gadget gitu ya. Tapi dia tidak bisa mengontrol emosi dan juga melihat emosi orang lain. Gitu. Jadi itu. Jadi mengembangkan kreativitas dan juga bahasa anak itu memang sangat penting sekali. Dan ini bisa didapat dengan cara melakukan permainan tradisional gitu. Kemudian yang keempat adalah membantu proses sosialisasi anak. Gaul ya. Gaul, dan ini yang paling disebut penting. Gaul tuh sebetulnya yang gitu ya, yang di darat gitu ya, maksudnya bukan yang di game online gitu Nah kan. itu. Karena pada hakikatnya kan manusia itu merupakan makhluk sosial Betul. yang tidak bisa hidup sendiri. Coba bayangkan kalau misalnya kita butuh makan, terus kita mungkin memerlukan bantuan orang lain. Ya. Gitu. Belanja kan kita harus pergi ke pasar, kan harus ada yang penjual dan pembeli. Tidak mungkin bisa begitu saja melalui handphone gitu ya. Meskipun sekarang ada jualan online, tetap kan itu memerlukan memerlukan proses sosial juga. Seperti itulah. Oke. Jadi udah ketahuan ya, ada memang manfaatnya ini sangat banyak sekali ya permainan tradisionalnya. Jelas. Saya ingat juga kan ketika dulu, mungkin waktu saya dulu waktu masih lucu-lucunya gitu ya, waktu masih kecil gitu ya, saya pernah lucu loh dulu gitu ya, waktu masih kecil gitu ya. Dulu itu sama orang tua tuh malah disuruh cepet-cepet pulang gitu, ketika main di luar gitu ya terlalu lama sampai sore, malah disuruh cepet pulang buat ngaji. Tapi kalau sekarang tuh kebalikannya ya, anak tuh malah disuruh
main Main. keluar gitu ya, jangan di rumah terus gitu ya. Nah, ini juga kan menjadi apa ya, pergeseran budaya ya dari zaman dulu mungkin sampai sekarang, dan kita pun mungkin nggak bisa lepas dari itu karena memang dunia juga udah berbeda gitu ya. Nah itu Pak Yopa ya. Kemudian sebetulnya lagi nih, tadi kan kalau tadi berbicara manfaat ya, namanya produk kan namanya objek atau barang gitu atau produk gitu ya, permainan itu pasti akan ada, tidak selamanya dia itu punya manfaat, pasti akan ada kekurangannya. Nah kekurangannya apa nih barangkali dari permainan tradisional ini? Oke, mungkin yang pertama adalah mungkin bagi yang dirasakan bagi anak zaman sekarang ya. Yang pertama mungkin penguasaan dari jenis permainan tradisional itu sekarang sudah sangat minim. Itu dalam artian kan orang tua pun bahkan sekarang sudah tidak aware terhadap permainan tradisional. Itu. Kemudian juga kekurangan yang lainnya adalah permainan tradisional itu selalu dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Gitu. Sehingga itu memerlukan apa namanya ya? Komunikasi yang lebih Nah, mungkin komunikasi ekstra gitu ya, antara antar antar pemain gitu. ya. Oke. Kemudian juga apa lagi ya? Mungkin efektivitas tempat juga Nah, ya, karena tempat, iya. ya butuh lapangan juga kan ya. Mungkin kalau dulu halaman rumah temen bisa jadi ya, tapi kalau sekarang kan kita udah lihat, kalau dulu kan di sawah aja, sekarang sawah juga udah jarang ya. Ini juga jadi apa ya? Jadi kekurangan tersendiri gitu, karena memang permainan ini juga tidak kurang efektif dalam segi tempat gitu. Kemudian juga ini kekhawatiran orang tua terhadap anak, di mana Takut kan sakit, istilahnya gitu ya. permainan tradisional itu kotor, takut sakit gitu. Awas cenah ulah kotoran, awas ulah ulin di luar. Nah, itu kan Ulah ulin sore teuing bisa diculik sanekala. itu ya silakan itu ditranslate sana salah apa itu. Oke, kemudian apa lagi mungkin Pak Yopa kekurangannya? Jadi ya mungkin sementara itu saja sih kekurangannya. Masih Jadi lebih banyak lebihnya daripada kurangnya gitu. nah gitu ya teman-teman semuanya, ternyata di balik kemudahan dan keseruan bermain tradisional ternyata ada kekurangan juga gitu ya. Baik, sebetulnya masih ada 70 pertanyaan lagi Pak Yopa gitu ya. 70 pertanyaan lagi, oleh sebab itu mari kita break dulu untuk sesi ini dan kita akan lanjutkan di sesi kedua. Masih tetap teman-teman harap masih standby di podcast di Tasik, diskusi seputar akademik bersama Prodi PGSD Untas. Cincin pitulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah Nurlela, alumni mahasiswa PGSD Angkatan 2015. Saya memilih kuliah di Prodi PGSD karena Prodi PGSD adalah prodi unggulan dan telah terakreditasi B. Jadi buat kalian yang ingin kuliah, jangan ragu lagi untuk memilih PGSD Untas. Mari bergabung menjadi keluarga besar PGSD Untas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD Untas berkualitas dan berprestasi. PGSD Untas itu multi talent. PGSD Untas cerdas. PGSD itu semua dosennya telah tersertifikat. PGSD disiplin adalah kami. PGSD Untas disiplin dan istimewa. PGSD Untas itu akreditasinya udah B, dosennya pun ramah-ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih bingung untuk kuliah, ayo kita kuliah di Untas. PGSD Untas telah terakreditasi B. Pokoknya PGSD Untas juara.
Baik, sahabat di Tasik, kita berjumpa lagi dalam podcast di Tasik episode 4, masih membahas tentang Ameng Yuk. Nah, masih dengan tema Ameng Yuk. Gitu ya. Masih bersama narasumber kita Bapak Yopa Taufik Saleh MPD. Oke, Pak Yopa, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi kita ngopi dulu ya, apa dulu makan dulu ya, sudah kenyang kita lanjut lagi ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Yopa nih, saya ingin bertanya nih ya, kalau kita tadi membahas banyak terkait dengan permainan-permainan tradisional dari mulai sejarahnya sampai ke perjalanannya menjadi permainan yang modern seperti sekarang gitu ya. Nah, tentunya di sini kan ada peran orang tua nih Pak Yopa ya. Peran orang tua saya rasa di sini sangat vital gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih peran orang tua dalam mengontrol anak, khususnya dalam mengkonsumsi jenis-jenis permainan saat ini gitu. Kita kan sekarang banyak nih game-game online nih, banyak nih ya game-game online ataupun offline yang mengandung kekerasan gitu ya, kekerasan, kemudian lah pokoknya banyak banget lah, agak-agak ngeri juga gitu melihatnya. Nah, gimana sih peran orang tua nih Pak Yopa untuk mengontrol hal tersebut? Ini yang utama ya, orang tua itu yang ini ya, utama. Itu. Core of the core-nya gitu ya, orang tua ya. Oke. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa madrasah utama itu adalah orang tua sendiri. Sebenarnya kan sekolah itu hanya sebagai madrasah kedua bagi anak. Gitu. Kalau di rumah itu kan orang tua memegang peran yang sangat vital dalam terutama mengembangkan perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Nah, ini bagi seluruh orang tua yang mungkin bisa menyaksikan acara podcast ini, mungkin bisa dipahami lebih dalam lagi bahwa yang disebut dengan madrasah utama itu adalah sebenarnya di rumah itu sendiri, yang mana orang tua memegang peran yang sangat penting. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan permainan, ini pun tidak lepas dari peran orang tua juga, itu ya. Jadi kalau misalnya anak sering bermain game online, nah itu jangan menyalahkan anak, justru mungkin orang tuanya lah yang sebenarnya terlalu mengacuhkan melepaskan gitu ya. Karena mungkin dia tidak mau terganggu aktivitasnya, sehingga ada istilah geuneun penting mah anak anteng. Nah, silakan ditranslate. Anak anteng tuh ini ya, tenang gitu ya. Tenang. Dia, fokus gitu ya. Fokus pada permainan yang dia mainkan gitu ya. Jadi memang sekarang itu banyak sekali orang tua yang tidak begitu memperhatikan masa depan anak. Sebenarnya kan anak itu bisa dilihat masa depannya dari mulai sekarang. Itu kalau misalnya orang tuanya yang benar-benar memahami dan menguasai tentang perkembangan dan pertumbuhan anak itu. Jadi kalau misalnya anak dilepas begitu saja, ya mungkin nanti dewasanya itu akan lebih liar lagi. Gitu. Apalagi dengan konsumsi game-nya kan ya udah penuh kekerasan, gitu ya. Dan mohon maaf gitu ya, ada gambar-gambar yang tidak senonoh juga gitu yang memang belum layak untuk dikonsumsi oleh anak, sudah bisa mudah diakses sekarang gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian Pak Yopa sih saya mau nanya lagi trik-triknya gitu loh. Trik-triknya supaya orang tua tuh kan kalau tadi ngontrolnya dengan cara demikian ya, maksudnya dengan jangan terlalu melepaskan anak dalam bermain gadget gitu ya. Nah, sekarang trik yang lainnya mungkin ada nggak sih untuk yang secara praktisnya gitu biar anak tuh lebih terpola lagi dalam bermain gadgetnya gitu kan. Ada nggak sih tips dan triknya gitu? Ada beberapa tips dan trik yang mungkin bisa diterapkan ya. Ini yang pengalaman saya sendiri. Yang pertama adalah ketika anak mau bermain ataupun meminta bermain online atau bermain dengan menggunakan gadget, kita dampingi anak tersebut, gitu ya. Jadi didampingi, dilihat permainan seperti apa. Ketika dia menang, berikan reward ya dengan cara bagus, kamu sangat bagus sekali permainannya, gitu ya. Ataupun juga kalau misalnya dia salah, mungkin bisa diluruskan. Nah, gini loh cara memainkannya, sehingga itu kan ada muncul nanti rasa kedekatan, yang mana pada akhirnya itu jiwa sosial anak pun akan terlatih dari sana. Jadi meskipun dia bermain game modern, tapi dengan cara treatment seperti itu salah satu cara, mungkin salah satu perkembangan anaknya pun akan terlatih juga. Gitu. Kemudian selain itu batasi juga waktu penggunaan ya. Jadi sebelum bermain nih ada perjanjian dulu dengan anak, komitmen dengan anak. Misalnya kamu boleh bermain HP
Dengan catatan nanti setelah 15 menit atau 20 menit itu nanti dimatikan. Kalau tidak nanti HP-nya diambil. Nah, itu harus komitmen juga. Dan juga itu perlu ketegasan. Karena orang tua zaman sekarang terutama kebanyakan ya, itu suka kalah dengan anak-anak. Apalagi kalau misalnya anak sudah nangis ya nyelehan itu ya, mau gimana lagi sebenarnya. Nah, sebenarnya ada istilah di Sunda itu ada istilah nyaah dulang dan nyaah bener-bener. Aduh, itu Pak Fahmi tahu nyaah dulang? Nyaah dulang teh nggak tahu saya juga. Nah, Itu penjelasan nih gitu ya. kalau nyaah dulang itu istilahnya apapun yang diminta anak dia berikan. Itu nyaah dulang. Tapi nggak berpikir masa Nah, depannya. Gitu. tidak berpikir masa depan. Tapi kalau benar-benar dia nyaah atau sayang, dia melihat kebutuhan anak itu sejauh mana. Gitu, ya. Jadi tidak melihat dia mau apa, tapi dia butuh apa. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau ibarat kata tuh kan lebih baik perih dulu sekarang gitu ya di masa anak-anak. Maksud perih itu bukan berarti disiksa di gimana enggak ya, tapi maksudnya biarkan anak kita batasi, tapi kedepannya mungkin dia akan lebih bisa mengontrol secara mandiri gitu sendiri gitu. Mungkin awal mulanya dia akan nangis gitu ya. Tapi itu harus dibiasakan. Lebih baik dia nangis daripada jiwanya jadi terganggu gitu ya. Juga. Apalagi otaknya kan di dalam otak itu kan ada sel-sel neuron gitu ya. Kalau misalnya dia tidak dibatasi permainan-permainan yang dia lakukan, itu mungkin akan mengganggu sel-sel sarafnya juga gitu. Oke. Nah, terus Pak gini ya, tadi kan pembatasan waktu ya. Nah, sebetulnya waktu yang dianjurkan untuk anak itu berapa menit sih untuk pegang HP atau sekedar bermain game gitu, atau sekedar nonton YouTube gitu? Kalau secara detailnya itu saya kurang tahu ya, karena itu masalah kesehatan juga. Itu karena mungkin akan beda bidang ya. Beda bidang ya. Mungkin sepintas saja ini kalau misalnya bermain HP kan itu akan merusak mata. Radiasi itu ya. Nah, mungkin itu intensitasnya harus dibatasi juga ya, intensitas penggunanya, karena nanti akan mengganggu penglihatan, kemudian juga mengganggu perkembangan dan juga pertumbuhan otak anak. Itu. Oke. Tapi fenomena sekarang kan gitu ya, artinya orang tua tuh nggak mau repot, anak misalnya lagi nyantai gitu ya, lagi santai gitu orang tua tuh, anak tuh rewel minta HP. Sekarang kan udah nih HP, orang tuanya bisa nonton sinetron lagi gitu ya, bisa apa lagi gitu ya. Dan memang sekarang tuh saya pribadi gitu suka nggak tega juga lihat anak nangis gitu ya, mau nggak mau saya juga harus ini loh kasih HP gitu. Nah, itu berarti kan sekarang jadi catatan untuk saya bahwa kedepannya saya harus lebih bisa tegas gitu ya. Minimalnya dikasih perjanjian dulu lah ya gitu. Kamu nih saya kasih HP 30 menit, 20 menit gitu, udah selesai gitu. Oke, mengerti Pak Yopa. Nah, kemudian nih Pak Yopa, sebetulnya yang aman untuk anak dalam penggunaan gadget itu pada usia berapa tahun sih sebetulnya gitu? Kalau saya rasa kan yang rentan itu justru di balita ya, balita sampai ke kelas 3 lah ya, kelas 3 atau kelas 4. Nah, yang aman tuh kelas berapa sih sebetulnya gitu? Nah, kalau itu juga saya kurang karena itu harus ahli di perkembangan ya mungkin beda bidangnya ya. Beda bidang. Oke, tidak apa-apa. Mungkin nah selanjutnya yang terakhir mungkin Pak Yopayan, ini yang terakhirnya, gimana sih caranya membudayakan kembali permainan tradisional? Saya tadi di awal mengatakan bahwa sekarang tuh kalau di jalan tuh ke kampung-kampung bahkan udah jarang banget lihat anak main kelereng gitu, lihat anak main pecle, lihat anak main apalagi ya sapintro dan seterusnya gitu. Saya udah jarang banget ngelihat hal itu gitu, dan ini seperti sebuah ancaman sebetulnya, ancaman gitu terhadap punahnya budaya kita khususnya di bidang permainan tradisional gitu ya. Nah, gimana sih caranya Pak Yopa supaya menumbuhkan kembali, membudayakan kembali permainan tradisional ini khususnya di kota kita aja dulu, kota Tasikmalaya khususnya seperti itu. Itu merupakan tantangan yang sangat berat karena sekarang hampir di setiap pelosok bahkan ya di daerah-daerah pun udah jarang sekali memainkan permainan tradisional. Tapi mungkin kita sebagai kalau di kampung itu, kalau di daerah orang yang yang dipercaya apa?
orang yang dipandang lah ya, yang dipandang mengerti, yang dipandang mengerti, yang dipandang paham gitu ya terkait perkembangan anak itu kita coba kembali memainkan kembali permainan-permainan tersebut. Misalnya saya dengan Pak Fahmi main kaleci gitu ya atau ucing sumput di sini di ruangan gitu. Pak Fahmi di sana, saya di sini. Asyik disumputkeun ku juri ya. Kan baik Pak Fahmi mah salah saya yang disumputkeun gitu. Oke, nah, itu. Jadi kita harus mulai turun juga ya ke Iya, lapangan sebagai para akademisi ya, mahasiswa terutama, gitu ya. Apalagi ini calon guru SD ya, mahasiswa PGSD. Cobalah kita gali lagi potensi permainan tradisional ini, dan ini memang sangat indah juga ya kalau kita main ini gitu ya. Nah, kadenya mail, gum. Nah. Itu harus jangan banyak main game online lah. Nah, gitu itu, ya. kalau bisa main congklak ya, gum tuh nanaon. Sapintrong ya, olahraganya ya. Tapi bisa juga gini ya, artinya bisa juga gini. Mungkin anak-anak kita nggak tahu cara bermainnya. Mungkin kita bisa ajak juga ya, sebagai orang tua kita ajak anak-anak kita untuk ayo kita main pecle misalnya, kita terangkan cara mainnya bisa juga. Jadi kita melibatkan anak juga sambil mengenalkan juga, bisa seperti itu ya. Iya. Atau mungkin juga di kegiatan-kegiatan hari-hari besar contohnya itu ya. Jangan hanya main Agustusan misalnya Agustusan jangan hanya main balap karung, balap kaleci, balap makan kelereng ya. Oh nggak ada ya. Terus mungkin juga bisa ditambah dengan permainan-permainan tradisional yang dikompetisikan. Yang memang itu bagus ya, artinya misalnya lomba galasin ya, lomba galan, lomba sapintrong gitu ya. Misalnya lomba sapintrong, palila-lila ngajelang gitu ya. Emak kan lomba sapintrong pasti jago gitu ya. Lomba congklak gitu ya, mungkin nanti hadiahnya bisa piring cantik, gelas cantik ya itu nanti. Memang harus dikemas mengikuti zaman ya, artinya ketika kita zaman sudah modern, permainan tradisional juga harus bisa mengikuti zaman tersebut gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sahabat di Tasik ya, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara podcast kali ini ya, terkait dengan permainan tradisional dengan tema Ameng Yuk. Nah ya, untuk yang terakhirnya mungkin saya berikan closing statement. Pak Yopa mungkin barangkali ada closing statement terkait dengan fenomena sekarang khususnya pada permainan-permainan tradisional ini. Dipersilahkan Pak Yopa. Apa ya pesannya? Mungkin saya pesan nasi aja. Ayo. Bukan nasi. Makanan mulu sudah, itu kan udah makan barusan gitu ya. Silakan Pak Yopa. Mungkin bagi siapapun yang melihat acara podcast ini untuk lebih memperhatikan lagi terkait perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Ya, terutama dalam hal ini kaitannya dengan perkembangan sosial terutama ya, karena manusia itu tidak lepas yang namanya dengan makhluk sosial. Karena anak-anak juga harus tahu tentang bersosial itu seperti apa gitu. Nah, salah satunya mungkin dengan cara melakukan permainan-permainan tradisional yang dikemas secara modern seperti yang tadi disampaikan. Mungkin itu sih pesan dari saya. Jadi mungkin permainan yang dikemas modern tadi ya, contoh di Agustusan ya kita pakai gitu, atau misalnya di wahana-wahana wisata misalnya ya bisa ya di Curug mana gitu ya. Bikinlah coba di lapangan parkirnya dicat dengan menggunakan misalnya lapang untuk pecle gitu ya, bisa seperti itu ya. Untuk galasin seperti itu, dan itu akan menjadi lebih mudah juga untuk memainkannya gitu ya. Dan ini seperti bola boy-boyan Pak Fahmi. Boy-boyan itu ada gergelan nggak ada ya, boy-boyan aja ya. Gergelan ya, baru ngerti ya. Baik teman-teman ya, daripada kita terus ini kalau udah ketemu sama Pak Yopa ini bawaannya pengen bercanda terus ya, karena dia ini orangnya nyenengin. Kayak tema kali ini kan kita senang juga ya, tema permainan tradisional, mengingatkan kita pada masa-masa kita kecil dulu ya. Baik teman-teman, sahabat di Tasik, mungkin begitu saja untuk podcast kali ini. Barangkali ada masukan dan saran untuk tema kita berikutnya, boleh dicantumkan di komen ya. Nanti akan kita follow up untuk kita bawakan pada podcast berikutnya terkait dengan judul dan tema podcastnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Sekali lagi, makan durian bersama sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah dulu. Saya Yopa. Saya Fahmi.